Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 Februari 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, saudara, saya mau mengajak saudara bersama-sama untuk kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati yang selalu tergerak oleh belas kasih. Baca liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 24 dan Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering dengan mudahnya saudara mengucapkan kasihan terhadap sesuatu yang terjadi atau yang terlihat di mata kita. Misalnya saja saudara, kita melihat ada kecelakaan dan ada korban yang tergeletak. Nah, spontan kita berucap secara emosional, aduh kasihan. Tapi kita tak bereaksi saudara. Suatu kali saya dengan rombongan teman-teman sedang mengendarai bus menuju suatu tempat wisata. Tiba-tiba saudaraku, kami melihat ada seorang anak dengan kondisi kurus, perut buncit, sedang duduk di pertigaan lampu merah dengan keadaan lemas. Spontan kita semua berucap secara emosional, aduh kasihan sekali anak itu. Yesus dalam Injil hari ini saudara mengalami situasi yang sama dengan kita. Di mana saudara pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Karena mereka tidak mempunyai makanan. Markus 8 ayat 1. Yesus merasakan saudara kalau orang banyak itu pasti kelaparan. Yesus kasihan. Tapi tidak hanya berhenti pada kasihan di situ saja saudara. Tapi katanya kepada murid-muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Markus 8 ayat 2. Yesus tergerak oleh belas kasih saudara. Belas kasih berbeda saudara dengan perasaan kasihan yang hanya berhenti di emosi pribadi tanpa ada tindakan nyata kepada orang lain. Dalam belas kasihan terkandung hasrat kuat untuk membantu dan bertindak secara nyata terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain. Rasa belas kasihan inilah saudara yang selalu ditunjukkan oleh para penulis Injil terhadap dan juga pada Yesus Kristus dalam pelayanan serta interaksinya dengan umat. Saudaraku, belas kasihan berarti saudara ada kepedulian di mana dinyatakan dengan tindakan nyata saudara. Dan di sini Yesus peduli saudara kepada orang banyak yang mengikutinya. Pertanyaannya, kenapa Yesus menunjukkan hati yang tergerak oleh belas kasih ini? Kenapa Yesus peduli? Saudaraku, Yesus tidak mau menyuruh orang banyak yang mengikutinya untuk pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan lapar. Sebab saudara, bisa saja saudara akan ada yang pingsan di jalan. Inilah alasan mendasar dari hati Yesus yang tergerak oleh belas kasih terhadap orang banyak itu. Karena mereka datang dari jauh. Saat ini saudaraku, Yesus Kristus pun mengerti dan memikirkan tubuh kita saudara. Yesus peduli dan hatinya tergerak oleh belas kasih terhadap kita yang selalu haus dan lapar. Yesus melihat perjalanan kita saudara, pengembaraan kita yang sangatlah panjang. Dan Yesus mengerti saudara bagaimana kita menjalani pengembaraan dengan penuh tantangan. Ini pastilah menguras tenaga dan pikiran kita. Karena itu tak sedikit dalam pengembaraan ini kita mengalami kehausan, lapar.
kita mengalami kelelahan, sakit, baik sakit secara fisik maupun rohani. Maka dalam keadaan ini saudara, Dia Yesus Tuhan kita yang peduli, tergerak oleh belas kasih-Nya, menyampaikan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, marilah kepadaku semuanya yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ini merupakan undangan istimewa dari Tuhan Yesus kepada kita sekalian saudara. Yesus sendirilah yang berinisiatif mengundang kita. Apa respon kita saudara? Apa respon kita atas undangan Yesus ini? Kalau Injil hari ini kita lihat orang banyak itu datang dan mengikuti Yesus, maka Yesus mengetahui akan kebutuhan mereka saudara. Bagaimana dengan diri kita sebagai pengikut Kristus? Kita melihat begitu banyaknya di luar sana saudara-saudara kita mengalami kelaparan. Banyak mereka yang kesulitan dalam kehidupannya saudara. Ada pasangan suami istri di dalam kehidupan perkawinan mereka menjadi kering sehingga sering terjadi pertengkaran. Bahkan sudah di ujung tanduk perceraian. Bagaimana sikap kita saudara? Banyak anak-anak muda yang terjerumus di dalam kehidupan seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Bagaimana reaksi kita saudara? Adakah kita peduli dan hati kita tergerak oleh belas kasih kepada mereka? Atau kita seperti para murid saudara yang tidak peka dan tidak peduli? Lihat, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan, memberi mereka roti sampai kenyang? Markus 8 ayat 4. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti adakah pada kamu? Jawab mereka 7. Markus 8 ayat 5. Jawaban para murid ini saudara menyatakan bagaimana di dalam pikiran mereka bagaimana cukup untuk makan orang sebanyak itu dengan jumlah 7 makanan ini. Mereka meragukan akan kuasa Tuhan Yesus saudara. Mereka masih mempertanyakan rencana Tuhan untuk memberi makan 4.000 orang tersebut. Inilah kita saudara. Inilah kita semua yang saat ini masih meragukan akan kuasa Tuhan. Ingat saudara, jika kuasa Tuhan telah bekerja, maka tak lagi ada kata tak mungkin di mata Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, maka terjadilah. Atau kita secara emosional hanya bisa berucap, aduh kasihan. Kasihan ya. Amin amin jangan terjadi pada keluargaku. Atau hanya ucapan emosional itu saja yang dapat kita lakukan saudara. Regi hari ini mau mengajarkan kepada kita semua sekalian yang adalah murid-murid Yesus, di mana kita dituntut saudara serupa dengan Kristus, yaitu memiliki kepedulian, memiliki hati yang selalu tergerak oleh belas kasih. Bukan hanya sekedar ucapan emosional, bukan hanya sekedar ucapan kasihan, tapi ada tindakan nyata akan kepedulian dari hati kita yang terdalam. Di sisi lain, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu percaya akan kuasa-Nya. Dunia boleh menyatakan tak mungkin, tapi saudara, kalau Tuhan berkehendak, maka yang tak mungkin akan menjadi nyata. Kalau dokter memvonis tidak mungkin sembuh, tapi kalau Tuhan berkehendak, maka akan terjadi kesembuhan. Kalau dunia mengatakan itu tidak mungkin akan terjadi, tapi kalau Tuhan berkehendak, maka akan terjadi. Milikilah kepekaan, kepedulian saudara, hati yang selalu tergerak oleh belas kasih, dan undang Yesus saudara dalam setiap kehidupan kita. Biar Yesus ikut campur tangan dan kuasa-Nya selalu menyertai kita. Tuhan peduli saudara, dan Ia tahu batas kekuatan kita.
Ia sanggup saudara menggunakan apa yang kita miliki untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan tidak ingin hanya kita terpesona menyaksikan kuasanya dan menikmati berkat-berkatnya belaka. Teruslah mencarinya. Teruslah mencari dia saudara. Dan segala kehendaknya dengan penuh kerinduan. Di situ kita akan menikmati belas kasihnya yang sempurna. Dan teladan dari tindakan Yesus yang penuh kasih itu dapat kita terjemahkan dalam suatu tindakan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada sesama kita dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alhim.